Makomat, mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Windiriani, NIM 2017-40673, kelas 2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini B. Happy watching. Pengertian makomat. Yang pertama, makomat adalah bentuk jamak dari kata makom yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Yang kedua, sementara menurut istilah ilmu tasawuf, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain. Latihan spiritual serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, secara teknis, makomat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya atau makom di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam makomat, yaitu ada al-taubah, al-zuhud, al-waro, al-faqr, al-sobar, al-tawakal, dan al-ridho. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-sobar, yaitu sabar. Pengertian sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, yasbiru, sobron. Maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Kata sobar disebutkan di Al-Quran sebanyak 103 kali. Pengertian sabar. Dalam bahasa Indonesia, sabar bermakna tahan menghadapi cobaan, atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Sabar, menurut Al-Ghazali, jika dipandang sebagai pengekangan tuntutan nafsu dan amarah, dinamakan sebagai kesabaran jiwa atau as-sobar an-nafs. Sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar badani atau as-sobar al-badani. Kesabaran jiwa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek, misalnya untuk menahan nafsu, makan, dan seks yang berlebihan. Al-Ghazali menjadikan sabar sebagai satu keistimewaan dan spesifikasi makhluk manusia. Sikap mental itu tidak dimiliki oleh binatang juga para malaikat. Al-Ghazali membedakan sabar kepada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, sabar untuk senantiasa teguh atau istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghindarkan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi atau menanggung cobaan darinya. Di kalangan para sufi, sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjauhi segala larangannya, dan dalam menerima segala percobaan-percobaan yang ditimpakannya kepada diri kita. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.